Shalom anak-anak kelas 3. Bertemu kembali hari ini dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Miss berharap kalian dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Ya, hari ini kita akan masuk pelajaran 10, belajar mengasihi seperti Allah. Untuk bahan Alkitab pelajaran kita hari ini terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-21 dan 1 Korintus 13 ayat 1-13. Anak-anak, kasih adalah sifat Allah yang paling utama. Tuhan menciptakan manusia dengan memberi sifat kasih. Setiap orang yang mengasihi berarti lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi berarti tidak mengenal Allah. Kasih Allah adalah kasih yang tulus, rela berkorban dan tidak mengharapkan imbalan. Kedatangan Yesus ke dunia adalah bukti kasih Allah. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, memberi hidup bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan telah mengasihi manusia dengan tulus, maka Tuhan ingin kita juga dapat mengasihi Tuhan dan sesama dengan tulus. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 di sana dikatakan bahwa dalam kasih tidak ada ketakutan, karena kasih melenyapkan ketakutan. Tuhan adalah sumber kasih. Yohanes menulis surat ini dengan tujuan 1. Memberi dorongan kepada kita agar hidup bersatu dengan Tuhan, dan juga mengingatkan kita agar tidak mengikuti ajaran-ajaran yang salah yang dapat merusak kesatuan kita dengan Tuhan. Anak-anak, mari kita baca 1 Yohanes 4 ayat 9. Kita akan baca bersama-sama ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat ini menyatakan bahwa luar biasanya kasih Allah bagi manusia, karena Ia telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Anak-anak, mari kita simak kisah pencuri kue. Ada di halaman 102 di buku paket kalian ya. Seorang gadis sedang menunggu di bandara. Masih ada beberapa jam sebelum jadwal terbangnya tiba. Untuk mengisi waktu, ia membeli buku dan sekantong kue di toko bandara, lalu menemukan tempat untuk duduk. Sambil duduk, gadis itu membaca buku yang baru saja dibelinya. Dalam keasikannya, ia melihat lelaki di sebelahnya dengan begitu berani mengambil 1 atau 2 dari kue yang berada di antara mereka. Gadis tersebut mencoba mengabaikan agar tidak terjadi keributan. Ia membaca, mengunyah kue, dan melihat jam. Sementara si pencuri kue yang pemberani menghabiskan persediaannya. Ia semakin kesal sementara menit-menit berlalu. Gadis itu pun sempat berpikir, kalau aku bukan orang baik, sudah kutonjok dia. Setiap ia mengambil 1 kue, si lelaki juga mengambil 1. Ketika hanya 1 kue tersisa, ia bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan lelaki itu? Dengan senyum tawa di wajahnya dan tawa gugup, si lelaki mengambil kue terakhir dan membaginya 2. Si lelaki menawarkan separuh miliknya, sementara ia makan yang separuhnya lagi. Si gadis pun merebut kue itu dan berpikir,
Ya ampun, orang ini berani sekali. Dan ia juga kasar. Malah ia tidak kelihatan berterima kasih. Belum pernah rasanya ia begitu kesal. Ia menghela nafas lega saat penerbangannya diumumkan. Ia mengumpulkan barang miliknya dan menuju pintu gerbang. Menolak untuk menoleh pada si pencuri tak tahu terima kasih. Ia naik pesawat dan duduk di kursinya, lalu mencari bukunya yang hampir selesai dibacanya. Saat ia merogoh tasnya, ia menahan nafas dengan kaget. Di situ ada kantong kuenya di depan matanya. Kok milikku ada di sini? Herangnya dalam. Jadi kue tadi adalah milik lelaki itu dan ia mencoba berbagi. Terlambat untuk minta maaf. Ia tersadar sedih bahwa sesungguhnya dialah yang kasar, tak tahu terima kasih, dan dialah pencuri kue itu. Nah, anak-anak, setelah kita membaca kisah pencuri kue, tuliskan pendapatmu tentang dua tokoh dalam cerita di atas. Bagaimana sikap si gadis dan bagaimana sikap si lelaki. Kalian bisa tuliskan di buku paket kalian di halaman 104. Si gadis menganggap kue yang diambilnya adalah miliknya dan ia menganggap dirinya adalah orang baik dan murah hati. Tapi kenyataannya adalah sebaliknya. Justru dialah pencuri kue. Lalu si lelaki. Si lelaki adalah orang yang sabar dan tidak membela dirinya sendiri. Ia menunjukkan kasih yang sesungguhnya, berbagi dan berkorban sekalipun disalah mengerti, ya. Mengasihi dengan tulus mungkin tidak mudah, namun jika kamu berupaya untuk melakukannya, maka Allah akan memberimu kekuatan. Lalu tugas kalian selanjutnya adalah kegiatan 5, membuat kartu janji untuk mengasihi yang ada di halaman 104. Tulislah janjimu untuk mengasihi sesama pada pola kartu. Kamu boleh menentukan secara khusus orang yang akan kamu kasihi, misalnya orang tuamu, guru, teman, dan lain-lain. Setelah itu, warnai, gunting, dan bentuklah pola tersebut sesuai gambar contoh kartu yang sudah jadi. Nah, setelah jadi, nanti anak-anak boleh menempelkan pada tempat yang mudah terlihat supaya dapat mengingatkanmu untuk mengasihi sesama. Ini adalah beberapa contoh janji untuk mengasihi sesama. Janjiku, aku mengasihi orang tuaku dengan cara mendoakan mereka dan mendengarkan nasihat mereka. Nah, ini adalah janji kita kepada orang tua kita. Lalu, janji kepada teman. Misalnya, aku mau mengasihi temanku dengan cara mengajaknya bermain dan belajar bersama. Contoh selanjutnya, mengasihi teman. Aku mengasihi temanku dengan cara bersikap baik, sabar, dan tidak sombong. Lalu selanjutnya contoh mengasihi guru. Aku mengasihi guruku dengan cara mendengarkan setiap pembelajaran dengan baik dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan tepat waktu. Anak-anak nanti boleh gunting di lampiran 4 di belakang buku paket kalian dan kalian menuliskan janji kalian kepada sesama. Kalian boleh pilih salah satu di antaranya. Baik, kita lanjutkan di halaman 107. Menjawab pertanyaan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan nomor 1. Kasih seperti apakah yang diajarkan Allah kepada manusia? Kasih seperti apa, anak-anak? Kasih yang diajarkan Allah adalah kasih yang mau berkorban dan mau memberi, ya. Kasih yang tulus,
dan tidak mengharapkan imbalan. Nomor 2, apa bukti kasih Allah kepada manusia? Bukti kasih Allah kepada manusia adalah dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Yang ketiga, tuliskan 2 cara mengasihi Allah. Contohnya, 1. Mengasihi Allah dengan percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Lalu, yang kedua contohnya adalah menjadi murid Kristus. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita belajar untuk menjadi murid. Belajar untuk menjadi murid yang dapat mengasihi Tuhan dan sesama. Lalu nomor 4, tuliskan 2 cara mengasihi sesama manusia. Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk mengasihi sesama, tapi anak-anak tuliskan 2 saja ya. Contohnya adalah memaafkan kesalahan orang lain. Ini adalah salah satu contoh mengasihi sesama. Terus bersikap sabar dan lemah lembut kepada orang lain. Bisa juga mendoakan teman-teman yang sedang terkena musibah, menghibur teman yang sedang sakit, dan masih banyak lagi ya anak-anak ya. Lalu nomor 5, apa yang dapat kamu pelajari dari surat 1 Korintus 13 ayat 4-6? Jelaskan apa yang kalian dapat pelajari. Tadi kita sudah belajar bagaimana Rasul Paulus mengajarkan tentang sifat-sifat kasih Allah, yaitu sabar, murah hati, tidak memegahkan diri, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak menyimpan kesalahan, tidak cemburu, bersukacita karena keadilan, kasih menutupi segala sesuatu, tidak pemarah. Belajar mengasihi orang lain sesuai dengan firman Tuhan. Ya, baik anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Semua sikapnya yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengajarkan kasih yang sejati. Ajarilah aku untuk mengasihi sesamaku dengan kasih yang tulus. Di dalam nama Tuhan Yesus aku telah berdoa. Amin.